البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Muqaddimah Tafsir, yang mana kemarin kita belum selesaikan kalamnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih. Halaman 69 bagian atas, antum lihat baik-baik itu. Wa ammal qismul awal, dan adapun pembagian yang pertama. Apa sih pembagian yang pertama kemarin? Tafsir itu imma sumbernya dari apa? Penukilan musaddaq, penukilan yang dibenarkan, yang dianggap yang dibenarkan, yaitu penukilan dari Rasulullah SAW. Imma penukilan dari orang-orang setelahnya. Kalau penukilan dari Rasulullah SAW mesti benar, karena beliau sumbernya dari apa? Wahyu. Paham maksudnya? Nah, itu maksudnya pembagian pertama. Wa amal qismul awal, adapun pembagian pertama, alladzi yumkin ma'rifatus sahih, yang memungkinkan untuk mengetahui yang sahih minhu, dari tafsir tersebut. Fahada mawjudun, yang seperti ini ada. Fima yahtaju ilaih, ada pada perkara-perkara yang dibutuhkan kepadanya. Walillahil hamd, segala puji hanya milik Allah Ta'ala. Segala pujian hanya milik Allah Ta'ala. Fakasiran ma yujad fit tafsir wal hadits wal maghazi. Perhatikan ini. Maka kebanyakan dijumpai, kebanyakan apa-apa yang dijumpai fit tafsir dalam masalah tafsir, wal hadits dalam masalah hadits, wal maghazi. Masalah apa maghazi itu? Peperangan-peperangan, jamak dari ghazwah, paham ya? Peperangan-peperangan. Umurun manqulatun, yaitu dijumpai apa? Perkara-perkara yang dinukilkan dari siapa? An-nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairihi minal anbiya sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kebanyakannya dalam masalah tafsir, hadis, maghazi, peperangan-peperangan itu, perkara-perkara itu apa? Kebanyakannya dinukilkan dari Rasulullah SAW dan juga dari yang lainnya, dari kalangan para nabi. Ya enggak? Para nabi terdahulu seperti ini. Zaman Nabi Nuh seperti ini, ya enggak? Zaman Nabi Daud seperti ini. Zaman Nabi Musa seperti ini, zaman Nabi Ibrahim seperti ini. Kan kisah semua itu. Ya enggak? Nah, paham maksudnya itu ya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya ini penukilan tersebut, disebutkan tersebut, paham ya? Penukilan yang sumbernya akurat itu ya. Nah, wa naqlus sahih yadfa' dzalik. Dan penukilan yang sahih itu bisa apa? Bisa menopang atau bisa menolak itu semuanya. Maksudnya menolak dugaan-dugaan yang tidak benar. Bal hadza mawjudun fima mustanaduhu an-naql. Bahkan yang seperti ini ada pada perkara-perkara yang mustanaduhu, yang jadikan sandaran itu adalah an-naql. Naql itu penukilan. Penukilan ada dua ya, penukilan dari apa kemarin? Dari barakallahu fikum, naqlin musaddaq, yaitu penukilan yang dibenarkan, itu yang penukilan dari Rasulullah SAW, tentunya melalui apa? Para sahabatnya. Barakallahu fikum itu jelas benar, enggak usah ragu-ragu lagi. Tapi kalau penukilan dari Bani Israil, penukilan dari Bani Israil bagaimana kemarin? Ada 3 rincian. Penukilan dari Bani Israil ada berapa? 3 rincian. Rincian pertama, kalau ternyata yang dinukilkan dari Bani Israil itu ada pembenarannya dari Al-Quran Sunnah, maka kita ambil. Paham ya? Kalau penukilan dari Bani Israil, kisah Bani Israil itu ada barakallahu fikum penolakan dari Al-Quran Sunnah, maka kita tolak. Kalau enggak ada penolakan, enggak ada pembenaran, apa yang kita lakukan? Tawakuf. Ini mengenai apa? Mengenai kabar-kabar Bani Israil, kisah Israiliyat namanya. Kisah Israiliyat. Naam. Wa fi ma yu'rab bi umurin ukhra ghairun naql, dan juga dijumpai pada perkara-perkara yang bisa diketahui dengan apa? Dengan perkara-perkara yang lain selain penukilan. Fal maqsud annal manqulatil lati yahtaju ilaiha fid din, yang diinginkan di sini adalah bahwasanya penukilan-penukilan yang dibutuhkan kepadanya dalam masalah agama ini, qad nasaballahu al-adillah, sungguh Allah Taala telah meletakkan dalil-dalilnya, ala bayani ma fiha, untuk menjelaskan apa yang ada di dalamnya, min sahihin wa ghairihi, berupa apa? Berupa perkara yang sahih dan yang lainnya. Paham belum ini? Di semua perkara yang dibutuhkan dalam agama ini Allah Taala sudah menentukan dalil-dalilnya, sudah menetapkan dalil-dalilnya. Wa ma'lumun annal manqula fit tafsir aktsarahu kal manqul fil maghazi wal malahim. Dan sudah diketahui juga bahwasanya penukilan dalam masalah tafsir, perhatikan ini ya. Penukilan dalam masalah tafsir itu kebanyakannya seperti penukilan dalam masalah maghazi. Apa maghazi? Peperangan-peperangan. Wal malahim, pertempuran-pertempuran. Sama malahim dengan maghazi.
pertempuran, peperangan. Walihana qala Imam Ahmad, oleh karena ini berkata Imam Ahmad, salah satu umurin laisa laha isnadun. 3 perkara yang dia tidak punya sanad. Tidak punya sanad, maksudnya tidak punya sanad langsung sampai kepada Rasulullah. Paham ya? Apa 3 perkara tersebut? At-tafsir wal malahim wal maghazi. Yaitu mengenai pembahasan mengenai tafsir, malahim yaitu pertempuran atau peperangan, wal maghazi peperangan. Wa yurwa laisa laha aslun, bahkan diriwayatkan dengan lafaz yang lain, laisa laha aslun, tidak punya asal usul. Ai isnadun, tidak punya asal usul, sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Li'anal ghaliba 'alaiha al-marasil. Ini kebanyakannya apa? Marasil. Kalau marasil sampainya kepada siapa sampainya? Sahabat. Ya enggak? Kalau marasil sahabah la yadur. Ya enggak? Mursalnya sahabat la tadur, yang membahayakan. Ya enggak? Jadi kalau ada para sahabat, nah barakallahu fikum, istilahnya apa? Nyebutkan langsung enggak bahaya. Karena apa? Karena jami'us sahabah kulluhum apa kemarin? Udul. Semua para sahabat semuanya udul. Jadi marasilus sahabah la tadur. Makbulah. Mursalnya para sahabat. Ya enggak? Wa mursalun mahum insyaallah, Bang. Mahum insyaallah. Jadi marasilus sahabah, mursalnya sahabat diterima atau enggak, Bang? Diterima. Paham ya? Marasilus sahabah, na barakallahu fikum, diterima. Apa pantunnya dalam na barakallahu fikum matan Baiquniyah? Pantunnya apa? Antum ingat ya pantunnya? Abdurrahman. Ayo, ahsanta barakallahu fikum. Wa mursalun minhus sahabi yusaqat wa qul gharibun marawin faqat. Itu mursal namanya. Ya, mursal itu wa mursalun minhus sahabi yusaqat. Mursal itu nanti barakallahu fikum ada yang digugurkan di situ. Paham ya? Nah, sampainya kepada sahabat. Mahum salah. Wa qul gharibun marawin faqat. Paham ya? Dikatakan hadis gharib itu kalau yang meriwayatkan satu orang saja. Punya itu enggak ada? Punya itu ada enggak situ? Punya itu ada? Ada juga. Pantunnya itu ada punya itu? Ya, ada ya. Nah, barakallahu fikum, maksudnya pantunnya itu di dalam matan Baiquniyah ya. Kita lihat sini. Li'anal ghaliba, dikarenakan kebanyakannya apa? Marasil. Kebanyakan kisah masalah peperangan, masalah pertempuran, masalah tafsir itu kebanyakan marasilus sahabah. Tapi ingat-ingat ya, marasil sahabah makbulah, diterima. Walaupun mursal diterima. Misal ma yadhkuruhu Urwah bin Zubair, seperti yang disebutkan oleh Urwah bin Zubair. Ini juga na barakallahu fikum termasuk salah satu fuqaha sab'ah ini ya. Na barakallahu fikum, beliau ini juga orang yang berilmu, kokoh dan beriman. Kita lihat sini. Berikutnya Sya'bi. Asy-Sya'bi juga apa? Juga termasuk apa? Termasuk barakallahu fikum, alim juga. Orang yang alim, tapi dia juga termasuk punya mursal juga ya, mursal Sya'bi ya. Sebagian mereka mengatakan mursal Sya'bi itu sahih. Dan Sya'bi ini termasuk salah satu gurunya Muhammad bin Sirin juga. Barakallahu fikum. Kalau antum lihat bawahnya itu ada semuanya. Sya'bi namanya Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Kalau Urwah bin Zubair ma'ruf di atas sudah jelaskan tadi. Kemudian apa barakallahu fikum? Tapi Sya'bi ini sahabat atau bukan? Bukan ya. Karena dia jumpanya hanya pada para sahabat. Disebutkan bahwa itu beliau menjumpai sekitar 500 sahabat. Tapi bukan sahabat ya, tabi'in berarti kan itu. Sya'bi, Kemudian berikutnya Az-Zuhri. Az-Zuhri juga bukan sahabat. Barakallahu fikum. Az-Zuhri juga termasuk alim daripada ulama Hijaz dan juga ulama Syam. Termasuk orang terkenal juga. Az-Zuhri, Muhammad Muslim Az-Zuhri. Kalam yang sangat nampak sering antum dengar apa itu? At-tamassuku bis-sunnati najah. Berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci keselamatan. Wa Musa ibn Uqbah. Musa bin Uqbah juga disebutkan itu min aqdam mu'arrikhi al-Madinah, termasuk ahli sejarah kota Madinah yang paling tua. Paham ya? Paling senior lah mengenai apa? Sejarah. Barakallahu fikum, ahli sejarah. Yang meninggal pada apa? Pada khalifah apa? Pemimpinan Abdul Malik bin Marwan. Berikutnya wa Ibnu Ishaq, ma'ruf Muhammad bin Ishaq. Muhammad ibnu Ishaq sudah kita lewati pembahasannya. Wa man ba'dahum, dan orang setelah mereka, ka Yahya bin Sa'id al-Umawi. Yahya bin Sa'id al-Umawi, barakallahu fikum,
Naam, dia digelari Al-Hafidz Al-Kufi. Naam. Kemudian berikutnya juga wal Waqidi. Al-Waqidi, nah barakallahu fikum, di bawah itu disebutkan juga seringnya apa riwayatnya itu riwayatnya tidak sahih kalau Waqidi ini. Naam ya. Nah, karena apa? Karena dicatat. Nah, dicatat ya, karena beliau ini tidak fiqh di dalam apa? Di dalam periwayatan hadis. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian apa? Berikutnya wa nahwihim min kuttabil maghazi, dan juga selain mereka dari apa? Kutab, para penulis. Kutab itu para penulis maghazi, berkaitan masalah peperangan atau sejarah seputar peperangan-peperangan. Paham ya? Jadi itu semuanya para ulama yang apa? Yang mereka ahlu sejarah. Fa inna a'laman nas bil maghazi ahlul Madinah. Penting ini. Tsumma ahlus Syam, tsumma ahlul Iraq. Dikarenakan manusia yang paling tahu itu masalah peperangan maghazi, peperangan-peperangan yang terjadi, itu adalah ahli Madinah, penduduk Madinah. Tsumma ahlus Syam, penduduk Syam. Syam kalau sekarang mana aja kemarin? Lebanon, Suriah, mana lagi? Palestina, kemudian apa? Jordania, itu diantaranya. Nah, tsumma ahlul Iraq, itu yang mereka yang paham masalah apa? Masalah pembahasan masalah maghazi, itu seputar peperangan. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, kita ambil dikit lagi. Hadi faedatun muhimmatun jiddan, ini faedah yang sangat penting sekali. Li'anna ahla kulli baladin wa ta'ifatin qad yakunun a'lam minal balad al-akhar wa ta'ifatin ukhra. Dikarenakan setiap negeri atau setiap kelompok, nah itu mereka lebih tahu tentang negerinya, lebih tahu daripada negeri yang lain dan kelompok yang lain. Fi syai'in min masailid din, pada permasalahan-permasalahan agama atau semisalnya. Mahum insyaallah alhamdulillah. Fa idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, man a'lamun nas bil maghazi, orang nanya kepada antum, siapakah orang yang paling tahu tentang kisah peperangan? Fanam, fa kama qala Syekh rahimahullah taala ahlul Madinah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang paling tahu tentang peperangan maghazi, ghazwah siapa? Ahlul Madinah, penduduk Madinah. Tsumma ahlus Syam, kemudian penduduk Syam. Tsumma ahlul Iraq, kemudian penduduk Irak. Wa 'allal Syekh dzalika faqal, beliau memberikan apa? Memberikan alasan kenapa kok mereka lebih tahu. Dan tutup yang terakhir, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kenapa alasannya? Fa ahlul Madinah a'lam biha, penduduk Madinah lebih tahu tentang masalah maghazi, peperangan-peperangan. Li'anha kanat indahum, karena peperangan saat itu di sana, gitu loh. Paham ya? Peperangan di sisi mereka sehingga tahu. Wa ahlus Syam kanu ahlul ghazwin wa jihad, dan penduduk Syam juga orang-orang yang apa? Naam, suka berperang saat itu ya, dan jihad. Fa kana lahum minal ilm bil jihad wasyar ma laysa li ghairihi, maka mereka memiliki apa? Mereka memiliki ilmu tentang masalah jihad dan juga sejarah-sejarah yang tidak dimiliki pada yang lainnya, yang selain mereka. Wa li hadza 'azzaman nas. Nah, oleh karena ini manusia mengagungkan kitab Abi Ishaq Al-Fazari. Ini. Mereka mengagungkan kitabnya siapa? Abu Ishaq Al-Fazari, disebutkan bawah itu. Nah, barakallahu fikum, Al-Imam Al-Hafidz Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Harith bin Asma ibn Kharijah bin Hasan bin Hudzaifah Al-Fazari Al-Kufi. Tsumma Al-Misisi akhadha al-ilma an Khalid Al-Hadza wa Humayd At-Tawil, dan juga yang lainnya. Intinya apa? Intinya ma'ruf ya. Nah, sampai Abu Hatim rahimahullah taala mengatakan imamun thiqatun ma'mun. Imam thiqah ma'mun, orang yang terpercaya, yaitu Abu Ishaq Al-Fazari. Alladzi sannafahu fi dzalik, yang beliau mengarang kitab seputar apa? Seputar sejarah atau maghazi tadi itu. Wa ja'alul Auza'i, dan mereka juga menjadikan Auza'i, Al-Imam Auza'i siapa namanya? Abdurrahman bin Amr, Abu Amr Al-Auza'i. Bawah itu disebutkan juga catatan kaki itu Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i imamun alami aimatul muslimin, termasuk imam ahli sunnah juga kan. Nah, barakallahu fikum, a'lam bihadzal bab, lebih tahu tentang masalah ini. Masalah apa? Maghazi, peperangan. Min khairihi, daripada yang lainnya, min ulama'il amsar, daripada apa? Ulama-ulama yang ada di negeri yang lainnya. Jadi ahli Madinah lebih tahu ya tentang keadaan seperti itu. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 'anal mu'allif huna khassatan bi Abi Ishaq Al-Fazari wal Auza'i. Mu'allif di sini memfokuskan, menginginkan secara khusus siapa itu? Abu Ishaq Al-Fazari dan Auza'i, yang mereka lebih paham mengenai apa? Ilmu seputar jihad, seputar apa? Peperangan, dan juga sejarah-sejarah perjuangan peperangan tersebut. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.